Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di dalam ibadah kita pada hari ini, Minggu 7 September 2025. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita yang merayakannya sepanjang minggu ini. Kiranya semua adik-adik bersukacita, sehat, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan mengenai Daud dan Saul. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kami, berikan kami pengertian, berikan kami hati yang tenang, untuk kami bisa mengikuti ibadah kami pada hari ini. Berkatilah pujian kami, berkatilah firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini, supaya kami menjadi anak-anak yang semakin diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi sama-sama dulu ya. Mari kita ikuti pujian berikut ini. Alkitab mengajarku, walau
Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah menjadi anak yang membawa damai. Menjadi anak yang membawa damai dari kitab 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Daud di istana Saul. Ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang ada pada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimnyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Adik-adik, kakak mau bertanya dulu kepada kita. Nah adik-adik, kalau ada teman kita yang sedang sedih atau marah, apa yang bisa kita lakukan supaya dia merasa lebih tenang? Ada yang bisa menjawab tidak? Ya, contoh yang bisa kita lakukan adalah menghibur, tersenyum, berdoa, atau menolong dia. Nah, cerita kita hari ini adalah kita akan melihat Saul dan Daud. Nah, Saul sedang gelisah karena roh jahat mengganggunya. Dan orang-orang mencari seseorang yang bisa menenangkan hati Saul. Nah, mereka menemukan Daud, seorang anak muda yang pandai bermain kecapi, ramah, dan dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, ketika atau saat Daud bermain kecapi, Saul menjadi lebih tenang. Karena Saul mengasihi Daud, sehingga Daud menjadi pelayannya. Daud membawa damai dengan kehadirannya di istana, sehingga ketika Saul merasa terganggu hatinya dan Daud memainkan kecapinya, Saul menjadi lebih tenang. Nah, adik-adik, kita bisa seperti Daud. Kehadiran kita bisa membawa damai bagi teman, bagi keluarga, bahkan di sekolah. Nah, bagaimana cara kita untuk membawa damai? Adik-adik, kita melihat yang pertama adalah tersenyum kepada teman yang sedih. Coba adik-adik senyum dulu.
kepada teman kanan kiri muka belakangnya. Ya. Yang kedua adalah tidak membalas kalau kita diejek, tetapi mendoakan mereka. Yang ketiga, menolong saudara-saudara kita di rumah, apakah itu adik atau kakak. Jangan suka usil atau berantem. Yang keempat, membantu papa dan mama. Yang kelima, mengucapkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kasar. Nah, adik-adik, kalau hati kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa menjadi anak-anak yang membawa damai. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagi kakak, dan bagi kita semua adik-adik, yang pertama adalah, pernahkah kamu membuat temanmu merasa senang setelah dia sedih? Kalau pernah, terima kasih ya. Berarti adik-adik sudah membawa damai kepada temannya. Yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan supaya suasana di rumah jadi damai? Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat kakak dan buat adik-adik ya, supaya kita bisa melihat, merasakan apakah kita ini sudah menjadi anak-anak yang pembawa damai. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita seperti Daud, anak yang membawa damai. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, hati kita akan penuh damai dan kita bisa membuat orang lain juga merasakan damai itu. Nah, di antara kita siapa yang mau menjadi anak-anak yang pembawa damai? Mari kita angkat tangan kita, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak-anak yang pembawa damai dimanapun saya berada. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar dari Daud supaya kami menjadi anak-anak yang pembawa damai dimanapun kami berada, apakah itu di sekolah, di rumah, di lingkungan, di teman, buat papa mama dan juga buat kakak atau abang atau adik kami, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajar kami. Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala Sidang. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu supaya kami menjadi anak-anak pembawa damai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya adik-adik. Sampai ketemu kita minggu depan.